Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya dalam kegiatan pembelajaran informatika. Selamat mengikuti. Pada pembahasan kali ini yang mau kita bahas adalah software dan mengaktifkan komputer. Software itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, sistem operasi. Sistem operasi itu merupakan software yang paling utama dan pertama kali yang harus kita siapkan pada sistem komputer. Karena komputer itu bisa kita gunakan, yang bekerja pertama kali itu adalah sistem operasi. Fungsi dari sistem operasi yang pertama adalah resource manager, yang berfungsi untuk mengelola sumber daya dan mengalokasikannya. Yang kedua, interface, sebagai perantara antara pengguna dengan perangkat keras. Yang ketiga, koordinator, yang mengkoordinasi dan menyediakan fasilitas sehingga aktivitas itu dapat diatur dan diproses secara berurutan. Maksudnya di sini adalah aktivitas kita dalam menggunakan komputer. Yang berikutnya, optimizer, yang melakukan penjadwalan terhadap input atau masukan oleh pengguna pada saat mengakses data dan menggunakan komputer. Itu adalah fungsi sistem operasi. Yang berikutnya, bagian umum dari sistem operasi. Yang pertama, mekanisme boot, yang merupakan inti dari sistem operasi, yang menentukan awal komputer itu saat mau dinyalakan, sampai komputer itu siap digunakan. Yang kedua, command interpreter, membaca input, di mana input yang kita berikan pada komputer itu berupa perintah. Yang ketiga, sebagai driver untuk interaksi dengan hardware, sekaligus mengontrol kinerja dari hardware. Yang keempat, resource allocator, mengatur dan mengalokasikan sumber daya dari perangkat. Yang berikutnya, handler, mengendalikan sistem perangkat agar terhindar dari kekeliruan dan penggunaan sumber daya yang tidak perlu. Jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama, berbasis GUI atau Graphical User Interface, yaitu merupakan jenis sistem operasi yang berbasis gambar atau grafik. Kenapa berbasis gambar? Karena dalam pengoperasiannya sistem operasi ini semuanya bersifat digital atau berbasis gambar. Jenis-jenis sistem operasi berbasis GUI antara lain ada Windows, Linux, dan Macintosh, dan masih banyak lagi. Jenis sistem operasi yang kedua ada berbasis CUI atau Character User Interface. Kenapa disebut Character User Interface? Karena sistem operasi ini ya hanya menggunakan teks sebagai alat operasinya. Kalau tadi berbasis gambar dia tampilan digital, kalau sistem operasi ini semua operasinya itu menggunakan teks, jadi diketik. Jenis-jenisnya antara lain ada Unix, ada DOS, DOS itu kepanjangan dari Disk Operating System, ada Linux Debian, dan ada Windows NT. Nah, itu adalah jenis dari sistem operasi. Yang kedua, software yang kedua itu adalah program aplikasi. Jadi setelah komputer disiapkan sistem operasi, yang mana sistem operasi itu berfungsi menyiapkan komputer sampai komputer siap digunakan. Setelah komputer tersebut siap digunakan, agar kita bisa melakukan berbagai jenis pekerjaan pada komputer tersebut, perlu disiapkan software program aplikasi. Jadi fungsi dari software program aplikasi ini adalah untuk melakukan pekerjaan tertentu. Jenis-jenis dari program aplikasi, yang pertama ada
program aplikasi pengolah kata. Salah satunya adalah Microsoft Word. Kenapa disebut pengolah kata? Karena program aplikasi ini berfungsi untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen. Misalnya membuat dokumen, skripsi, makalah, karya tulis, dan lain-lain, surat menyurat. Nah, itu menggunakan aplikasi pengolah kata. Yang kedua, program aplikasi pengolah angka. Salah satunya adalah Microsoft Excel. Jadi fungsinya untuk melakukan hal semua yang berkaitan dengan angka. Yang ketiga, pengolah data. Yang berikutnya, pengolah presentasi. Jadi kalau kita ingin membuat presentasi, menggunakan programnya, salah satunya adalah Microsoft PowerPoint. Yang berikutnya, pengolah gambar. Jadi kalau kita ingin melakukan pekerjaan berkaitan dengan gambar, mengolah, mengedit, foto, gambar, membuat, itu menggunakan program aplikasi pengolah gambar. Misalnya ada program CorelDRAW, Photoshop, dan lain-lain. Nah, itu adalah program aplikasi. Yang berikutnya, bagaimana setelah sistem operasi sudah siap, program aplikasi sudah disiapkan komputer. Nah, bagaimana cara kita, langkah-langkahnya apabila ingin mengaktifkan sebuah komputer? Mengaktifkan sebuah komputer itu dikenal dengan istilah proses booting. Nah, proses booting itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, cool booting. Cool itu artinya dingin. Apa yang dimaksud dingin di sini? Maksudnya kita mengaktifkan komputer di mana komputer tersebut masih benar-benar dalam keadaan mati. Belum teraliri listrik. Nah, langkah untuk melakukan cool booting, yang pertama, kita menekan tombol power pada CPU. Langkah yang kedua, menekan tombol power pada monitor. Nah, terus kita tunggu sampai komputer tersebut siap untuk digunakan. Yang kedua, dengan menggunakan warm booting. Warm, panas. Nah, maksudnya panas bagaimana? Artinya komputer tersebut sudah dialiri listrik atau komputer tersebut sudah dalam keadaan nyala. Tapi kita ingin mengulang prosesnya kembali dari awal. Misalnya teman kita habis menggunakan komputer kita, terus dia lupa menutup semua program-program yang ada di dalamnya yang sudah dia gunakan. Terus kita ingin memakainya dan ingin mengulangnya dari awal. Nah, berarti proses tersebut disebut dengan warm booting. Langkahnya, cukup dengan menekan 3 tombol pada keyboard, yaitu tombol kontrol, tombol Alt, dan tombol Del. Nah, jadi 3 tombol tersebut ditekan bersamaan. Nah, itu cara melakukan warm booting. Sampai di layar monitor tampil seperti ini. Jadi cool booting atau warm booting terakhir pasti di layar monitor akan tampil seperti ini. Setelah tampil seperti ini, berarti komputer tersebut sudah siap digunakan. Nah, siapa yang bekerja sampai komputer tampil desktop pada layar monitor, itulah yang disebut sistem operasi. Nah, setelah komputer seperti ini, tentunya kita ingin melakukan pekerjaan, entah mengetik, menggambar, dan sebagainya. Nah, tadi yang kedua, maka di dalam komputer itu butuh yang kedua namanya program aplikasi. Nah, itu cara mengaktifkan komputer. Yang berikutnya, bagaimana kalau kita ingin mematikan atau menonaktifkan komputer? Untuk mematikan atau menonaktifkan komputer itu tergantung dari sistem operasi yang kita gunakan. Yang umum digunakan sistem operasi itu adalah Windows. Nah, sistem operasi Windows itu versinya bermacam-macam. Misalnya kita menggunakan komputer dengan sistem operasi Windows XP. Kalau ingin menonaktifkan komputer, langkahnya yang pertama, tutup semua program. Jadi sebelum kita mematikan komputer itu semua program yang sudah selesai kita gunakan kita tutup. Langkah yang kedua, klik Start. Pilih Turn Off Komputer.
lalu pilih lagi turn off atau start down. Atau bisa kita lihat, nah seperti ini tampilan pada layarnya. Nah ini pada Windows XP. Kalau kita ingin mematikan komputer apabila sistem operasi yang kita gunakan adalah Windows XP. Yang kedua, Windows 7. Kalau kita menggunakan sistem operasi Windows 7, langkahnya tentunya yang pertama sama, tutup semua program. Yang kedua, klik start, pilih start down. Nah, seperti ini tampilannya, agak sedikit berbeda dengan Windows XP. Yang ketiga, apabila kita menggunakan Windows 8, untuk mematikannya, langkahnya yang pertama sama, tutup semua program. Yang kedua, klik cambar. Lalu yang berikutnya, pilih setting, pilih power, lalu start down. Jadi tampilannya seperti ini kalau Windows 8. Sekian pembelajaran dari saya. Terima kasih sudah mengikuti. Akhir kata, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.